Saya mulai dari Paus Fransiskus yang fotonya ada di depan sana. Mungkin ada di sini. Ada seorang penulis autobiografi mengenai Paus Fransiskus. Ketika Paus Fransiskus mulai, penulis itu mengatakan bahwa model kepemimpinan Paus Fransiskus adalah heroic leader, pemimpin yang heroik. Tetapi kemudian sesudah melihat sepak terjang Paus Fransiskus, istilahnya berubah. Bukan lagi heroic leader, tetapi wounded shepherd, gembala yang terluka. Pertanyaannya adalah, apa yang melukai sang gembala yang namanya Paus Fransiskus itu? Yang melukai beliau sebagai gembala adalah penderitaan umat manusia. Khususnya yang sangat beliau prihatinkan adalah perang, konflik, dan sejenisnya. Itulah sebabnya sampai satu hari sebelum beliau wafat, beliau masih menyampaikan pesan yang sangat mendalam mengenai perdamaian. Tetapi bukan hanya perang, tetapi akibat-akibat dari perang itu. Bukan hanya akibat perang, tetapi sistem ekonomi dunia yang membuat jurang semakin lebar antara yang kuat dan yang lemah. Itulah yang membuat Paus Fransiskus terluka. Disebut sebagai wounded shepherd. Dari situlah muncul istilah bela rasa. Bela rasa itu dari bahasa Inggris, dasarnya bahasa Latin, ada dua kata, cum itu artinya bersama-sama, patiri itu artinya menderita. Jadi sebetulnya bela rasa tidak menerjemahkan secara utuh kata dasar compassion itu. Tetapi belum ada kata yang lain, maka dipakai saja kata bela rasa dengan paham itu. Jadi pribadi yang berbela rasa tidak hanya melihat dari luar, tetapi dia ikut merasakan penderitaan sekian banyak saudara-saudara kita yang entah karena apa harus mengalami peminggiran, harus mengalami PHK, dan sebagainya. Ikut merasakan susahnya. Jadi bukan dari atas memandang dengan penuh belas kasihan, tidak. Tetapi bela rasa, compassion. Nah, lalu ketika kita sampai kepada titik itu, compassion, pertanyaan yang harus kita jawab itu sama. Satu pertanyaannya, yaitu apa yang harus kita lakukan supaya lingkungan hidup kita itu menjadi semakin manusiawi. Itu bisa ditanyakan kepada anggota DPR RI. Bisa ditanyakan kepada ibu-ibu di kampung-kampung yang melihat situasi lingkungannya yang berbeda dengan yang dilihat oleh para pemimpin itu. Tetapi pertanyaannya sama. Apa yang harus kita lakukan? Jadi tidak sekedar bicara, tetapi memikirkan bersama-sama apa yang harus kita lakukan. Itulah yang dilakukan oleh Lembaga Daya Dharma sudah 63 tahun yang lalu sampai hari ini. Dan pasti akan dikembangkan dalam waktu-waktu yang akan datang. Apakah usaha-usaha ini akan berhasil? Kita yang berbela rasa itu siap untuk gagal. Karena arus zaman itu jauh lebih kuat daripada arus bela rasa. Entah itu ekonomi, entah itu politik, entah itu sosial, apapun, itu jurusannya ternyata berbeda. Bukan berbela rasa,
tetapi mencari siapa yang menang, bersaing. Jadi sebetulnya arus bela rasa itu adalah arus yang melawan arus. Itulah sebabnya, kembali lagi ke Paus Fransiskus, beliau pada tahun ini mengajak umat Katolik untuk merayakan yang namanya tahun jubileum, 25 tahun sekali. Yang temanya peziarah pengharapan. Justru karena cita-cita yang bagus, itu rupa-rupanya akan semakin jauh dari realitas. Cita-citanya kebaikan bersama, yang realitasnya adalah korupsi. Cita-citanya menghargai martabat manusia, yang terjadi adalah perdagangan, tindak pidana perdagangan orang. Berwatak mulia yang diaruskan adalah judi online. Jadi antara cita-cita yang bagus dengan realitas itu semakin jauh. Tetapi bagi umat beriman dengan latar belakang iman apapun, justru disitulah tantangan moral, tantangan imannya. Di tengah-tengah jarak yang semakin lebar, terus menabur pengharapan. Saya mengatakan harapan itu tidak sama dengan optimisme. Tidak sama. Optimisme itu tatarannya psikologis. Berdasarkan hitung-hitungan biasa, analisa sosial, politik, ekonomi, Indonesia akan makmur pada tahun 2030. Optimis. Kalau nanti pada tahun 2030 ternyata tidak terjadi, optimismenya hilang. Pesimis. Oh, ternyata sama saja. Sangat berbeda dengan harapan. Harapan itu landasannya adalah iman. Iman apapun. Iman Kristiani, iman Islam, iman yang lain-lain sama. Landasannya adalah keyakinan bahwa Allah itu menyelenggarakan kehidupan ini, mempunyai rencana yang sudah dimulai dengan baik dan akan diselesaikan pada waktunya. Kalau saya boleh mengutip salah satu ayat kitab suci, mungkin tidak persis pas seperti kata-katanya, harapan itu dapat dilaksanakan atas dasar nasihat ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, jangan goyah. Giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan, karena dalam persatuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi sekecil apapun yang dilakukan oleh lembaga Daya Dharma tidak akan langsung membuat negara ini sejahtera, masyarakat ini damai, tetapi inilah wujud harapan, tanda bahwa harapan itu sungguh-sungguh dapat diwujudkan di dalam gerakan-gerakan yang kita lihat di depan sana. Mungkin